وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال العلماء ما الدنيا بباقية ولكن نفارقها بموت وانتقال. وقال الحبيب صالح الحامد تنبل إذا رأيتم الناس يشتغلون بأمور القصور فاشتغلوا أنتم بأمور القبور. صدق الله وصدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan keluarga besar guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Salim Basalamah bin Abdul Qadir Basalamah, istri, anak, hadir adik beliau, para kiai, para jamaah taklim yang dipimpin Al-Maghfurlah, hadir Kiai Haji Masrullah dari Masjid Jami Al-Mujtaba, Ustaz Ahmad Rifai dari Masjid Jami Al-Falah, Ustaz Muhaddis, Ustaz Zaini, Ustaz Mukhlis, Ustaz Latif dari Masjid Jami Al-Barta Kampung Tipar, Ustaz Sa'roni dan kawan-kawan dari Masjid At-Taqwa Rawadas, dan masih banyak lagi. Ada Ustaz Saleh, ada guru kita Kiai Haji Muhajir bin Abdullah, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, pencinta Al-Maghfurlah yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seringkali orang berdebat, berselisih pendapat tentang perbedaan mazhab, kadang sampai dibawa dalam acara bedah buku, tidak cukup dibawa ke diskusi seminar untuk menyatukan perbedaan paham di antara imam-imam mazhab, tapi tidak pernah ketemu solusinya. Kenapa memang? Karena memang sudah demikian adanya 4 mazhab, tapi dalam urusan kematian semuanya sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat. Setiap manusia pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Maka tidak ada diskusi, tidak ada perdebatan dalam urusan kematian. Semuanya menerima jika ajal itu sudah tiba. Fa'idza jaa'a ajalun fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
siapapun orangnya, apapun jabatannya, kalau napasnya sudah ada pada penghembusan napas yang terakhir, semuanya akan menerima. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang menjadi pertanyaan setelah kematian ada lagi kehidupan. Bagaimana kehidupan setelah kematian? Tergantung bagaimana kita mengisi kehidupan. Ada orang yang dalam hidupnya ceritanya panjang karena umurnya panjang, ceritanya juga baik. Ada orang yang umurnya panjang Allah berikan, tapi cerita hidupnya pendek. Ada orang yang Allah beri kehidupan singkat, tapi cerita hidupnya panjang. Almarhum guru kita baru 58, tapi cerita yang beliau almarhum sudah buat, cerita-cerita yang bagus. Beliau kalau ceramah, materi ceramahnya itu merangsang pencinta ilmu. Setelah beliau ceramah, pulang nyari tuh di kitab-kitab apa yang guru kita sampaikan. Pencinta ilmu berupaya untuk mendapatkan apa yang disampaikan guru kita. Nih, acara tahlil diyakinkan kita oleh beliau, dikasih tahu dalilnya. Tidak hanya dikasih tahu dalilnya yang membuat kita jadi yakin, tapi dikasih juga nama kitabnya. Tidak cukup itu, dikasih tahu halamannya. Masya Allah. Di kitab apa tuh dalil tahlil malam ini? Beliau kasih tahu, bikin kita terangsang untuk menjadikan tambahan-tambahan ilmu. Dalam kitab Mizan Kubro Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, Babul Janaiz, lembaran yang pertama, baris ke-7 dari bawah. Beliau kalau ceramah kasih kita ke ilmu jelas dan tak enak, bahasa Betawinya enak. Kita lagi senang-senangnya sama beliau, kita lagi sedang suka-sukanya sama beliau, tapi Allah lebih sayang kepadanya. Tidak bisa seorang murid mempertahankan umur gurunya, karena itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kitab Mizan Kubro dalil tahlil beberapa imam mazhab wattafaqu ala annal istighfar lil mayyit wa du'a alahu was-sadaqah wal itqa wal hajja anhu yanfa'u. Beliau kalau ceramah masih dalil begitu tuh satu-satu per kalimat, supaya kita paham, supaya kita nangkep, supaya pulang di jalanan tidak hilang tuh ilmu yang dikasih guru. Wattafaku, dan mereka telah sepakat. Siapa mereka? Imam-imam mazhab. Apa yang mereka sepakati? Ala annal istighfar lil mayyit,
Sesungguhnya membaca istighfar buat orang yang sudah meninggal dunia. Tadi sudah dipimpin oleh guru kita. Saya benerin dari Jalan Dermaga. Lain wali benar. Jauh juga dari murid. Itu istighfar salah satu bacaan yang nggak pernah ditolak oleh Allah. Kita tidak paham maknanya, kita tidak mengerti maksud dan tujuannya, itu bacaan pasti diterima oleh Allah. Kalau sholat bisa ditolak, kalau puasa bisa ditolak, tapi istighfar dengan bacaan sholawat 2 waktu, illal istighfar wassalata ala nabiyil mukhtar, 2 waktu bacaan yang gak pernah ditolak oleh Allah, istighfar dan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar juga jadi jaminan Allah pending musibah bala malapetaka. Ketika Nabi masih ada, sahabat terselamatkan dari musibah bala karena jaminannya keberadaan Nabi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah pending tuh musibah, Allah tunda tuh bala selagi masih ada kamu Muhammad, kata Allah. Sekarang nabinya udah gak ada. Apa yang menjadi jaminan? Istighfar dan jaminan. Maka Allahu ya'dzibahum wa hum yastaghfirun. Selagi masih ada yang baca istighfar, maka guru kita tuh kalau ceramah enak. Sebab orang hadir tahlil itu yang dapat bukan hanya yang ada dalam undangan, tapi orang tua kita juga dapat. Maka tadi dibaca li wali walidayya wali jami'il muslimina wal mu'minina wal al ahya'i minhum. Semua yang hadir, bapak, orang tua, laki, perempuan dapat. Kata guru kita nih kalau ceramah, orang yang ada tahlil agak datang, goblok tolol sampai ke tai-tainya. Guru kita harus ngomong begitu, enak. Bagaimana kagak goblok tuh orang udah dapat besek, dapat pahala, orang tuanya juga dapat. Jadi istighfar bermanfaat buat orang yang sudah meninggal dunia. Jadi malam ini guru kita Istabesari, dia girang. Kenapa girang? Karena banyak kiriman pahala dari yang kita baca, semua murid-murid taklim yang beliau pilih. Kita tadi baca Yasin 1 huruf, Allah Ta'ala balas 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalih. Siapa yang baca 1 huruf, Allah balas dengan 1 hasanah. 1 hasanah itu sama dengan 10 Yasin hurufnya sampai wa ilaihi turja'un. Guru kita juga tuh yang rajin kebet-kebet kita. Dia juga yang ngasih tahu kita dengan kapasitas ilmu yang mumpuni. Dia kasih tahu huruf yang terdapat dalam surat Yasin jumlahnya 3.000. 1 huruf dibalas 10 kali. Berapa orang dia
kabul kita dapat. Ya Rabbal Alamin. Kata beliau dalam ceramahnya, jamaah kalau masih ragu, Yasin hurufnya ada 3000, ntar pulang jangan makan besek dulu, ambil Quran, cari surat Yasin, hitung hurufnya. Kata dia begitu, gua mah daripada gitu mendingan gua percaya. Sebab ngitung Quran beda sama ngitung duit. Ngitung duit biar lagi ngantuk juga segar. Ngitung Quran biar seger. Itu guru kita kalau ceramah ngasih contohnya enak-enak. Saat penutupan taklim di Al-Bahri, Muallim Syafi'i Hazani, guru kita duduknya di belakang sama Muallim Rasyid Kampung Mangga Senter. Saya di pojokannya lagi. Yang dipanggil sama Muallim Syafi'i guru kita. Tolong yang duduknya di belakang, bajunya abu-abu, sorbannya merah, disebutin tuh guru. Disuruh maju, disuruh baca. Sejak itu terkenal guru kita. Al-rijal bir-rijal la bil-kutub. Orang itu bisa terkenal naik derajatnya bir-rijal karena guru, bukan karena banyak baca kitab. Jadi kalau kita ngaji sama guru, kita nyimak kitab yang guru baca, guru mulutnya baca, hatinya langsung berhubungan dengan Allah. Jadi dia sambil mendoakan murid-muridnya. Maka itu yang disebut berkah guru. Mudah-mudahan kita murid-murid beliau mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Datang lagi Dr. Kiai Haji Mulyadi Rasulullah. Salamun alaika ya Rabbi asyani wa darji ya Rasulullah. Salamun alaika ya Rabbi asyani wa darji. Saya lanjutin ya. Setelah istighfar, wasodako, sedekah. Ada sedekah hissi, ada sedekah maknawi. Sedekah hissi itu temporer, sementara. Kalau kita cinta guru, kita dengar ntar malam 7 hari kita sedekah buahan, bawain ke rumah guru. Itu sedekah hissi, sifatnya sementara. Dunia emang lama. Dunia sebentar. Kata beliau, waktu ceramah di Tambun Bekasi, orang sono minta Pak Kiai, tolong cariin satu lagi penceramah Betawi yang bahasa Betawinya medok. Pilihan saya jadi Pak Kisalim, saya ajak ke sana. Sebelum ceramah dia tanya, guru, rendah hatinya beliau manggil saya guru. Guru, ini sampein apa kagak? Apa guru? Saya panggil lagi guru. Jadi guru apa guru? Kata beliau, laukanatid dunia zahaban yafna wal akhiratu khazafan yabqa. Saya dikasih gituan.
Guru, ini bagaimana ini? Saya kata, wal akhiratu khazafan yabqa ahad minat dunia zahaban yafna. Saya kata gitu jawaban saya. Satu guru ngaji mengalim satu hazard, satu ilmu. Baik dulu nanti saya sampaikan. Saya ngomong kelamaan bakal bisa ngomong. Masih sore. Ini aja ada lagi acara. Hah? Sudah. Saya bikin dia. Dari sini saya mau ke Katun. Dari Katun mau ke Rempoa, Tangerang Selatan. Dari Rempoa balik lagi ke Kebun Nanas dekat sini. Itu juga kalau ada yang undang. Sama sama beliau. Undangan 9 bulan di tiket semua. Iya. Kulkas sampai enteng banget bukan? Jadi sedekah itu ada yang hissi. Ini anggur, ini jeruk, ini salak, duku, pisang, apa tuh yang tengahnya bolong? Kita makan malam ini beda rasa saat masuk dalam mulut kita. Hissi, besok pagi keluarnya sama. Tuh hissi. Kalau sedekah maknawi, pahala yang gak bakal hilang. Inna Allah Ta'ala la yazlimu. Allah tidak bakal menganiaya pahala balasan orang mukmin yang berbuat baik. Jadi malam ini yang dapat pahala tidak hanya guru kita, tapi keluarga kita, tapi juga kita dapat. Pahalanya nggak bakal hilang, disimpan oleh Allah nanti pada hari yang Allah tentukan bakal dikasih. Al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Pada hari itu jerih payah apa yang kita lakukan, kewajiban yang Allah berikan, bernilaikan balasan pahalanya disimpan Allah nanti pada hari kiamat. Semuanya nanti ini bakal berjembat di Shiratal Mustaqim. Waktu kita berjembat itu api neraka mono. Apa kata api neraka? Juz ya mukmin fa inna nura tahriqun nar. Cepetan jalan, jangan tungkulan. Apa tungkulan? Lelet. Saya berusaha untuk minjem bahasa guru kita, biar kita terkenang sama beliau. Jangan tungkulan, jangan di Shiratal Mustaqim. Itu komentar api neraka. Fa inna nura, karena sesungguhnya cahaya keimananmu, cahaya imanmu kepada Allah, akidahmu kepada Allah bakal membakar api neraka. Jadi api neraka takut sama hamba Allah yang beriman. Masya Allah. Maka karena kita sering ngaji sama beliau dengan berbagai macam referensi, di masjid ini kitabnya ini, di masjid ini kitabnya ini, di masjid ini kitabnya ini. Jadi semua ilmu kita miliki, hasil guru kita mendidik kita taklim. Maka minimal dalam hidup
Itu kue dimakan, jangan dengerin ceramah saya. Kuenya dimakan. Ntar mulut kering dengerin ceramah saya sambil makan. Nggak apa-apa, saya liatin aja. Ayo dah makan kalau pada malu. Terus ini terus. Ya Allah. Hati kita para pencinta dunia terasa kosong. Dunia ini terasa hampa. Ketika para pemegang pewaris Nabi diambil satu demi satu oleh Allah. Sayyidul Walid meninggalkan kita. Dunia ini rasanya kosong. Beliau yang begitu luar biasa cintanya kepada umat Islam, diundang berbagai macam kalangan dia layani, walaupun hanya dengan kursi roda, akses yang bisa dilewati dia datang. Lautan biru itu sudah biasa. Musuh orang yang kita cinta di Duren Sawit ini, yang kalau ceramah, yang kalau ngajar enak, kita ada yang kita bawa ke pulang ini, dijelasin satu demi satu. Dua sodako, sedekah ada dua, hisi dan maknawi. Kalau hisi hilang karena dia temporer, sifatnya dunia. Laukana fid dunya zahaban yafna. Andaikan dunia ini Allah buat dari emas, tapi sifatnya sementara. Wal akhiratu khazafan yabqa. Sementara akhirat, seandainya Allah buat dari wadah yang terbuat dari tanah. Khazafan itu mangkok yang dari tanah. Dulu kan zaman dulu ada tempayan dari tanah, pasok dari ngalamin pasok atau enggak? Ceritakan, tahu. Pasok dari tanah, cobek dari tanah, serba tanah. Di atas tanah, ya tanah. Wa ma fawqa turabi turabu. Yang ada di atas tanah ini tanah. Ini yang kita dudukin dari tanah, ada di atas tanah. Bakal kembali yang duduk di atas tanah ini kepada tanah. Pikirin, bakal jadi apa tuh nanti tempat kita? Jika amal soleh kita jadikan bekal, banyak kita kumpulkan, berubah itu tempat tanah jadi taman surga. Amin apa? Jadi orangnya keselamatan. Apa kelamaan? Guru kita sampai hari dulu. Ya Rasulullah, Assalamun alaikum ya Rabbi asyari wa daraji. Rabbufan fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari. Ganteng banget. Masya Allah.
kita murid dari guru kita Ki Haji Salim Bansasama tetap berada di jalan istiqomah. Beliau ini alimun ala sabilil huda, ulama yang istiqomah, yang tetap berada di jalan kebenaran, orang yang selalu berpihak kepada yang benar. Karena jika kita baca Al-Quran dari surat ke surat sampai surat terakhir, akan kita jumpai minimal 3 sebutan mulia dari Allah. Yang pertama, kita diberi sebutan pangkat mulia khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada pertanyaan besar dari malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, bukankah yang kau akan jadikan khalifah itu di dunia bakal membuat kerusakan, bakal membuat terjadinya pertumpahan darah. 6 askar FPI yang dibunuh polisi di jalan, guru kita masih nanya saya, udah dalam keadaan sakit. Guru, bagaimana itu nasib 6 askar? Masya Allah, bukan main guru kita. Tuh, alimun ala sabilil huda, ulama yang istiqomah, yang berpihak kepada kebenaran. Kalau kita tidak berpihak kepada kebenaran, salah dengan yang kita jumpai dalam Al-Quran. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah. Allah Ta'ala sudah teteskan kesucian, kebenaran. Maka jika ada orang sudah dapat ilmu dari guru tapi dia tidak berpihak kepada kebenaran, dia sudah menyalahi fitrah. Ya Allah, kita kangen ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari Yasin, zikir, tahlil, semua malam ini doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita Allah Ta'ala jadikan turunnya raudhah min riyadil jannah. Seluruh amal baik beliau dibalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Yang saya sampaikan sampai dengan hari ini, hati saya masih terasa kosong. Karena pemegang estafet keilmuan pewaris Nabi satu demi satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda apa? Tidak ada yang kita tahu. Mungkin min asratis sa'ah, tanda akan terjadinya kiamat ketika Allah Ta'ala cabut ilmu-ilmunya dengan diwafatkan para ulama. Kapan itu kiamat? Informasi yang kita dapat dari Nabi, kiamat hari Jumat. Tanggal, tahun, bulan nggak ada yang tahu. Arab kedalaman datang sama Rasulullah, nanya, ya Rasul, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kata Rasulullah, kenapa nanyain kiamat? Emang ibadah salat udah banyak, emang ibadah puasa udah banyak. Apa modal kamu nanyain kiamat terjadi? Modal saya hanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Karena puncak ketinggian iman itu cinta kepada Rasulullah. Guru kita menanamkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melalui majelis-majelis beliau. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, taufik dan hidayah, ridho dan inayat, sehat dan afiat. Ketemu besok dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.